dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain. Bapak Presiden mengarahkan bahwa tambahan pembiayaan dan belanja negara diutamakan untuk menangani dampak COVID. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang sakit yang pakai masker, yang sehat enggak usah. Karena apa? Kalau yang sehat pakai juga percuma, dia nanti megang-megang tangannya dan sebagainya, tetap aja bisa kena. Daripada gitu mending dia yang menjauhi orang sakit, ya, yang sakit menutup diri. Untuk wilayah Depok Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak lah, aku Menteri Kesehatan kan tahu apa yang perlu, apa yang tidak. Negara lain boleh protes, biarin saja. Ini hak negara kita, ya, bahwa kita mengandalkan yang maha kuasa. Selama kita mengandalkan yang maha kuasa, ya itulah hasil yang kita dapatkan sekarang. Dan kita yakin apabila kita melakukannya dengan baik, insya Allah kita bisa menyelesaikan dengan kemenangan. Allahu Akbar. Bahkan orang-orang yang terbaik, dokter-dokter yang berada di garis depan, udah belasan yang meninggal, tenaga medis mungkin sudah puluhan. Ya, APD-nya saja tidak ada. Baru belakangan seperti terdadak-dadak. Karena kita sibuk dengan denial selama berbulan-bulan itu, tidak ada corona di Indonesia. Bahkan disuruh ini, disuruh baca kunut nazilah, disuruh apa, macam-macam lah itu ya. Harusnya mereka-mereka yang ngomong itu minta maaf lah. Bukan mau melihat ke belakang, tetapi itu harusnya tidak boleh dilakukan oleh negara di dalam membuat sebuah policy intervention, ya, intervensi kebijakan itu negara harus bertanggung jawab. Kan seperti jurus mabok namanya ya, karena berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, darurat sipil kemarin kan jelas diucapkan oleh Presiden, itu bukan slip of the tongue, itu jelas diucapkan. Dan mendapatkan penentangan yang luar biasa dari masyarakat. Pemerintah pusat tidak egois, ya, dengan menyandra pemerintah daerah, tidak memberikan kekuasaan. Ya, memang kekuasaan ada di tingkat pusat, tetapi kewenangan untuk melakukan karantina wilayah kalau misalnya diperbolehkan, saya kira Jakarta gubernur kan mengatakan dia lebih siap supaya lebih banyak warga yang terselamatkan. Jadi hari ini kita akan mengirimkan surat Pak Wapres kepada Menteri Kesehatan, meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera menetapkan KSBB untuk Jakarta. Kita belajar dari negara yang sedahsyat di dunia ini, Amerika, Italia, Belanda, semua yang melakukan lockdown itu, termasuk dengan terakhir India, gagal total, upaya untuk menjaga jarak dan lain-lain. Jangan lupa bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi. Kalau kita belajar dari Wuhan dan Cina dengan Hubei, ini negara komunis yang bisa saja mereka yang berhasil. Hanya dalam 3 hari mereka berhasil. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan untuk bisa memaksakan rakyatnya disiplin. Dan kalau mereka nggak keluar rumah, mereka mati. Keluar rumah, mereka juga mati. Masalah yang melampaui dari tekstual hukum, yaitu Saudara Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Ada sosok orang yang menganggap remeh ini semua sejak awal. Jadi itulah yang membuat sekarang kita jadi ngeri-ngeri sedap juga, cemas-cemas juga. Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research.
Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Bagi seorang pemimpin, keputusan itu sangat penting dan sangat besar pengaruhnya terhadap apa yang sedang dipimpinnya. Segala kebijakan harus difikirkan dengan cepat dan tepat agar tidak menimbulkan kekeliruan. Dalam kasus COVID-19 di Indonesia, ketika banyak masyarakat yang tertular, desakan pada pemerintah untuk melakukan lockdown pun datang dari berbagai pihak. Namun, sebagai Panglima tertinggi, Presiden Jokowi tidak ingin mengambil keputusan yang gegabah dan terburu-buru. Sebelum mengambil keputusan, Presiden Jokowi telah memahami dan belajar terlebih dahulu dari negara lain yang telah melakukan lockdown, sehingga ia pun tidak ingin menirunya begitu saja. Menurutnya, semua negara memiliki ciri khas masing-masing, baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain, tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Dan karena alasan itulah, Presiden Jokowi mengatakan jika dirinya tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung dan dikalkulasi dengan cermat, sehingga inti dari kebijakan itu akan sangat jelas dan tegas. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat, dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Bercermin dengan apa yang terjadi di India dan Italia yang telah terlebih dahulu melakukan lockdown, terlihat jelas kekacauan yang terjadi di negara tersebut. Sebab ribuan rakyat menengah ke bawah kesulitan mendapatkan penghasilan untuk menunjang kehidupannya. Penerapan sistem lockdown memang solusi ideal. Tapi jangan lupa, kita tidak hanya bicara soal virus. Ada faktor manusia, perilaku, budaya dan sosial yang ikut terdampak. Sehingga yang menjadi keputusan adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah menetapkan status kedaruratan kesehatan dan menggelontorkan anggaran sebesar 405,1 triliun rupiah melalui APBN 2020 untuk mengatasi COVID-19. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Di mana anggaran tersebut akan digunakan untuk dana kesehatan, jaringan pengamanan sosial atau social safety net, serta untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, termasuk yang dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pemerintah memprioritaskan untuk kalangan menengah ke bawah, seperti menggratiskan tagihan listrik untuk pengguna daya 450 volt ampere, serta potongan harga 50% untuk pengguna daya 900 volt ampere. Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 kVA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 kVA. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar pada angka 2,3% karena virus corona dan skenario terburuknya minus hingga 0,4%. Menurutnya, anjloknya pertumbuhan ekonomi tersebut karena konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah yang menurun. BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4. Namun Menteri yang akrab disapa Ibu Ani ini mengaku sudah mempersiapkan skenario dari yang buruk
sampai yang terburuk bersama BI dan OJK. Langkah ini menurutnya disiapkan agar siap menghadapi berbagai kemungkinan dan implikasi sosial serta keuangan. Sehingga menurut bendahara negara tersebut, untuk mencegah krisis, maka pemerintah mengambil langkah kerja di rumah, jaga jarak, dan meningkatkan sektor kesehatan publik. Saya kemudian akan menyampaikan asesmen dari sisi dampak ekonomi ini, menyebabkan kami di KSSK harus meningkatkan respons kita untuk bisa membuat pemerintah lebih siap di dalam menghadapi COVID ini, maka perlu disiapkan. Kita melihat ada semacam ketegangan antara daerah dengan pusat ini. Disebutkan di dalam PSBB itu sebetulnya kan udah banyak dilakukan oleh daerah. Misalnya soal kerja dari rumah, soal libur sekolah, soal WNA juga banyak sebenarnya resistensi dari daerah. Jadi sebenarnya PSBB ini terlambat. Buang-buang waktu, lebih dari 2 bulan di awal. Kita tahu dari Januari, ya saya termasuk yang bicara dari Januari itu, harus ada satu protokol mitigasi terhadap corona ini, tetapi pemerintah kan asik semua, di alarm dong. Apa yang terjadi di Wuhan itu sudah jadi alarm. Apa yang terjadi di negara tetangga kita, akhir Januari itu sudah ada 6 negara yang jelas-jelas ada, termasuk di negara tetangga. Masalah bukan hanya protokol, tapi juga misalnya persiapan untuk menghadapi ini satu pandemi, kan kelihatan secara global. Kalau kita ngelihat berita-berita internasional jelas kok akan datang itu ke seluruh negara gitu ya. Jadi harusnya kita siap dengan APD yang paling basic dasar itu, yang tenaga medis, dokter yang ada di front line aja kita nggak ada. Baru belakangan seperti terdadak-dadak karena kita sibuk dengan denial selama berbulan-bulan itu tidak ada corona di Indonesia, bahkan disuruh ini, disuruh baca kunut nazilah, disuruh apa, macam-macam lah itu ya. Bukan mau melihat ke belakang, tetapi itu harusnya tidak boleh dilakukan oleh negara di dalam membuat sebuah policy intervention, ya, intervensi kebijakan itu negara harus bertanggung jawab. Harusnya mereka-mereka yang ngomong itu minta maaf lah kepada rakyat. Teoritik, ya kelihatan menarik, kelihatannya kita siap. Tetapi ironis nggak sih? Kita di tengah situasi kayak begini baru bicara tentang PP, baru bicara tentang Kepmen. Artinya kita tidak siap. Itu menunjukkan bahwa kita tidak siap. Undang-undangnya sudah dibikin 2018. Ini 2020 kok belum ada PP-nya. Belum ada keputusan-keputusan di bawahnya, operasionalnya. Operatifnya nggak disiapkan. Dan taruhlah kita nggak siap. Tapi Januari sudah ada itu, kok nggak dibahas dari bulan Januari? Kok PP-nya baru turun kemarin setelah banyak didesak orang untuk karantina dan bahkan daerah. Baru kemudian setelah terdesak ada itu, malah sebelumnya ada darurat sipil. Jadi ini loh, kebijakan mencela-mencela ini harus dihentikan. Ini terus-menerus ke depan, semakin banyak korban. Kita semua bisa terkena, ya siapapun ini kan tidak mengenal. Perdana Menteri Inggris bisa kena, berdebat tentang itu. Kalau saya sih ngelihat, karena mengikuti juga dari waktu ke waktu, lebih banyak inisiatif datang dari pemerintah di daerah-daerah itu. Dan itu menurut saya nggak usah malu pusat, ya, kalau mau mengadopsi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Udahlah itu ya, tetapi jangan diulangi lagi lah, ya, supaya koordinasi itu betul-betul matang. Ya, ini kan baru berapa hari yang lalu aja udah berubah. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan nyawa manusia, ya, jangan sampai lebih banyak orang yang meninggal karena tidak mendapatkan treatment di rumah sakit dan kesiapan di rumah sakit. Kita juga harus memperhatikan para dokter dan terutama perkembangan yang positif yang eksponensial ini kan seperti jurus mabok namanya ya, karena berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, darurat sipil kemarin kan jelas diucapkan oleh Presiden, itu bukan slip of the tongue, itu jelas diucapkan. Dan mendapatkan penentangan yang luar biasa dari masyarakat, termasuk dari kalangan civil society dan kalangan media, kalangan pencinta demokrasi, hak asasi manusia. Setelah ada penentangan yang begitu besar, baru kemudian berubah. Nah, ini yang saya kira kita lihat. Jadi pemerintah nih, kita lihat sekarang nih ada dua lah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat kelihatan gamang dan gagap, sehingga membuat pemerintah daerah di beberapa daerah setidaknya berani mengambil inisiatif untuk menyelamatkan rakyat mereka. Ada di DKI, di Solo, di Papua, di Maluku. Nah, ini yang menurut saya karena tadi tidak ada kejelasan dan waktu, ya, lambat di dalam merespon, karena kita ini running against time, kita ini melawan waktu. Dari Januari, Februari, Maret, April, itu jelas ada step by step. Ini nggak ada step by step gitu. Rumusnya juga tidak jelas ya. Mudah-mudahan mulai kemarin itu rumusnya mulai jelas. Saya termasuk mengapresiasi mulai ada keseriusan ya, walaupun itu tetap ada hal-hal
yang perlu dikritik. Karena mendiagnosa keadaan itu kan seperti dokter mendiagnosa penyakit. Nah, ketika mendiagnosa penyakit harus benar, tepat. Ini kan sosial kita, gitu ya. Kemudian sebelum bicara kepada treatment, dia mendiagnosa, kemudian dikasih obat, ya. Resep juga harus benar. Nah, resep pemerintah selama ini kan tidak jalan. Ya. Coba kalau tidak ada desakan-desakan dari daerah yang melakukan karantina wilayah masing-masing, yang meliburkan sekolah sendiri. Kan jumlah orang yang positif itu kan tergantung jumlah tesnya, berapa ribu orang yang dites gitu ya. Sehingga saya tahu mungkin supaya tidak menimbulkan kepanikan, lebih bagus kita transparan supaya orang semakin aware. Kalau dia terkena, dia mengisolasi diri, dia tidak kemana-mana, dia tidak menularkan kepada yang lain. Itu transparansi. Ini udah nggak ada politik-politiknya sekarang ini. Jangan sampai nanti setelah ada rapid test massal, yang jumlahnya jutaan orang ini kemudian harus disiapkan ya piranti-piranti apa solusi-solusinya. Jadi menurut saya sekarang janganlah main-main lagi, jangan dagelan kayak kemarin lagi gitu ya, yang membuat kita nih tidak waspada. Bahkan orang-orang yang terbaik, dokter-dokter yang berada di garis depan udah belasan yang meninggal, tenaga medis mungkin sudah puluhan ya. APD-nya saja tidak ada gitu loh. Tidak seperti karantina wilayah yang lebih strict. Ya kalau menurut saya harusnya sekarang sudah karantina wilayah, mungkin kita karantina wilayah beberapa minggu, tetapi cepat solusinya daripada tidak jelas, baru nanti ini lebih panjang lagi. Soalannya kan ini tidak di daerah-daerah yang sudah zona merah, ya. Saya kira seperti Jakarta atau Jabodetabek itu perlu menjadi prioritas supaya ini tidak kemana-mana. Sekarang dengan dilepaskannya termasuk persoalan mudik yang tidak jelas, pemerintah pusat tidak egois ya dengan menyandra pemerintah daerah, tidak memberikan kekuasaan ya. Memang kekuasaan ada di tingkat pusat, tetapi kewenangan untuk melakukan karantina wilayah kalau misalnya diperbolehkan, saya kira Jakarta gubernur kan mengatakan dia lebih siap supaya lebih banyak warga yang terselamatkan. Sekarang ini harmonisasi antar kementerian lembaga dalam membuat kriteria untuk tata cara penetapan PSBB, kemudian tadi sudah pembentukan tim mengenai PSBB, kemudian yang ketiga adalah penetapan PSBB itu. Sekarang masih harmonisasi mengenai kriterianya supaya dari antar kementerian supaya segala aspek yang akan ditentukan di dalam kriteria tersebut mengenai bagaimana mengenai fasilitas umum, bagaimana mengenai sekolah, bagaimana mengenai kebutuhan dasar dan sebagainya bisa dipertimbangkan dan bisa ditentukan secara komprehensif. Penyebaran kasus COVID di Jabodetabek. Kemudian yang kami butuhkan, Mbak, kalau terkait dengan pemerintah pusat, pertama adalah mensegerakan untuk mendapatkan status agar kita bisa mengeluarkan peraturan. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan agar program-program bantuan yang tadi dibahas bersama dalam ratas itu bisa segera dieksekusi. Kita dalam catatan kita Pak Wapres ada 3,7 juta orang yang dalam posisi miskin dan rentan miskin. Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta. Terkait dengan pembatasannya, sebenarnya Pak Wapres selama 2 pekan terakhir ini kita sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Mulai tanggal 16 Maret, sekolah di Jakarta
telah diubah menjadi belajar di rumah. Kemudian jajaran Pemprov juga sudah mulai bekerja di rumah. Lalu operasi kendaraan umum di dalam kota itu sudah dikurangi waktunya. Kemudian juga semua tempat wisata itu sudah ditutup, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Lalu kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat umum itu seperti Car Free Day itu juga kami tiadakan sampai kondisi terkendali. Jadi kami sebenarnya pada masa ini sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Nah, karena itulah mungkin kita ke depan akan bisa melakukan pengetatan lagi, Pak, dan juga dari sisi penegakan hukum, karena selama ini apa yang kita kerjakan itu belum berbentuk peraturan yang mengikat, sifatnya himbauan. Seperti misalnya kegiatan perkantoran, maka itu sifatnya himbauan, karena itu kan di luar kewenangan kita. Lalu pembatasan kegiatan-kegiatan berkumpul juga itu sifatnya himbauan, karena itu penegakannya masih sangat terbatas sekali. Ya, demikian Bapak Wapres sebagai laporan awal terkait dengan pengelolaan di Jakarta. Terima kasih Pak Gubernur. Dari langkah-langkah itu, apa sudah ada tanda-tanda artinya sudah punya dampak? Apakah masih belum? Sehingga perlu ada langkah-langkah yang lebih agresif atau lebih keras lagi ya. Itu saya kira kalau itu sudah ada tanda-tanda, tinggal bagaimana mempercepat penurunan itu. Dan saya juga ingin memperoleh gambaran tadi tentang apakah mengenai misalnya tempat isolasi di Jakarta sudah cukup, apa ada rumah sakit yang melakukan penolakan pasien, ya. Ini saya kira apa masih ada atau sudah tidak ada, artinya tidak ada masalah dengan penyediaan rumah sakit itu. Ya. Kemudian juga yang tadi Bapak Gubernur ceritakan tentang apa itu 37 juta yang miskin, rentan miskin itu. Iya, Pak. 3,7 juta yang miskin dan rentan miskin itu, apakah sudah terdata by name by address? Apa sudah semua kelompok itu sudah masuk atau masih ada yang belum terdata ya, apa masih ada? Ya. Kemudian kalau misalnya rencana akan memberikan bantuan sosial kepada 3,7 itu seperti apa langkahnya? Seberapa mereka akan diberikan? Apakah semua 3,7 atau kalau memang nanti sharing dengan pusat, apa sudah pernah dibicarakan dengan Menteri Keuangan? Seperti apa pembagiannya antara DKI dan pusat itu? Ya, baik. Ya, barangkali itu dulu. Baik, jadi begini Pak Wapres. Pertama mengenai COVID-nya sendiri Pak. Kami melihat ini memang pertumbuhan kasus di Jakarta itu masih tinggi Pak. Dan
tadi saya sampaikan juga Pak, kenapa kami melihat bukan saja data dari Kementerian Kesehatan, tapi juga data dari pemakaman Pak. Karena begini Pak, sebagian dari yang terkena COVID ini itu belum tuntas proses pengetesannya. Karena belum tuntas, lalu meninggal, maka tidak bisa secara resmi disebut sebagai pasien COVID. Karena hasil tesnya belum keluar. Banyak kasus yang kami temukan sesudah dimakamkan, lalu hasil tesnya keluar. Nah, orang yang kasus-kasus seperti ini, itu semuanya dimakamkan dengan menggunakan prosedur pasien COVID, Pak, atau jenazah korban COVID. Pak Pres, saya akan tayangkan sebuah slide di sini, Pak. Ya, ya. Untuk dilihat. Berikutnya, satu lagi. Nah ini Pak, ini sampai dengan tanggal 29 Pak. Kalau Bapak lihat di situ Pak, terlihat di sana Bapak, angkanya Pak makin hari makin meningkat. Misalnya saat ini sudah ada 400 orang yang meninggal, sebutlah tingkat kematiannya adalah 10%, maka proyeksi kita yang saat ini sudah ada itu 4.000 kasus Pak. Bila itu 10% yang meninggal, bila yang meninggal 5%, maka artinya kita ada 8.000 kasus Pak di Jakarta ini. Jadi jumlah yang dites positif, hasilnya positif itu tergantung kecepatan kita melakukan testing. Karena yang ditesnya sedikit, maka jumlah yang confirm positif jadi sedikit juga. Kalau yang ditesnya itu banyak dan orang-orang yang mungkin relevan dengan interaksi mereka yang confirm positif, mungkin kita akan menemukan angka lebih tinggi. Jadi Pak Wapres, pada saat ini di Jakarta kita belum menyaksikan kurva ini merata. Kurvanya masih meningkat, Pak. Ini agak mengkhawatirkan. Jadi kalau kita perhatikan masih meningkat terus. Bagaimana dengan rumah sakit? Saat ini ada 70 rumah sakit Pak yang menangani COVID. Yang rumah sakit rujukan ada 13. Nah, ada 1.300 pasien yang saat ini dirawat. Masih ada 707 yang sedang antri menunggu hasil labnya. Ada satu permintaan Pak yang mungkin perlu menjadi perhatian dari pemerintah, adalah rumah sakit ini 70 itu banyak adalah swasta. Mereka mengharapkan dukungan BPJS agar tidak ada keterlambatan di dalam pembayaran tagihan-tagihannya. Karena mereka harus bergerak cepat, mengelola cash flow-nya juga tidak mudah, dan yang harus ditangani jumlahnya banyak. Jadi memastikan bahwa tidak ada keterlambatan pembayaran jadi penting sekali Pak, supaya mereka tetap mau menerima kasus COVID ini. Nah, secara umum rumah sakit itu berkewajiban untuk menerima kasus COVID, dan selama ini juga ditangani. Dan kita respon cepat Pak kalau ada masalah-masalah terkait itu. Kemudian yang kedua terkait dengan bantuan sosial. Maaf saya teruskan sedikit Pak. Ya. Terkait dengan ini, terkait dengan penanganan ini, perlu sekali Pak di Jakarta ini adalah dukungan untuk kecepatan melakukan testing.
supaya kita bisa mendeteksi lebih awal orang-orang yang terpapar. Banyak dari kasus itu terlambat tahunya, terlambat penanganannya, akibatnya fatal, atau kita terlambat mendeteksi sehingga dia sudah menularkan kepada yang lainnya. Jadi terkait dengan itu ada satu soal BPJS, yang kedua soal dukungan untuk bisa meningkatkan kemampuan testing. Kemudian terkait dengan bantuan sosial, Pak Wapres, kita perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin. Kalau masyarakat miskin di Jakarta itu jumlahnya ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name by address di Jakarta ini, karena mereka selama ini dapat bantuan dari kita. Tetapi kelompok rentan miskin ini adalah kelompok yang memang selama ini tidak mendapatkan bantuan langsung, Pak. Mereka ini misalnya pengemudi ojek atau pedagang bakso, pedagang-pedagang kaki lima. Mereka selama ini memiliki pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Nah, inilah yang saat ini sedang dikumpulkan datanya, Pak, untuk nanti bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pembicaraan terakhir dengan Menteri Sosial, tim DKI dan tim Kemensos mensepakati untuk memberikan dukungan di angka 1 juta rupiah per diberikannya nanti per keluarga, Pak, untuk nanti digunakan bersama-sama. Untuk jumlah berapa? Untuk jumlah berapa yang pusat ikut partisipasi? Sebentar, Pak. Jadi nilai tepatnya ini, Pak, jumlah orangnya targetnya 2,6 juta, bantuannya 880.000, diberikan selama 2 bulan, bulan April dan Mei, sehingga nilai totalnya adalah 4,576 triliun. Nah, artinya untuk soal penanganan bansos untuk kelompok miskin dan rentan miskin artinya sudah terselesaikan dengan pembicaraan dengan Mensos. Betul, Pak. Secara jumlah terselesaikan. Waktu ini juga bersama dengan Menko Kemaritiman. Tetapi yang belum selesai adalah data tentang siapanya, Pak. Oh, siapanya, ya. Ya. Jadi angkanya sudah disepakati. Ya. Kemudian besarannya juga sudah, tapi datanya itu yang kita masih dalam proses. Ya. Baik, saya kira Pak Gubernur, ya, terima kasih nih beberapa informasi. Kebijakan baru Presiden Joko Widodo dalam menghadapi merebaknya pandemi COVID-19 telah diputuskan, yaitu diterapkannya pembatasan sosial berskala besar yang didampingi dengan kebijakan darurat sipil. Physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo meminta pada jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar sebagai pegangan bagi pemerintah daerah. Dan kembali menegaskan, jika kebijakan karantina suatu wilayah
dalam rangka pencegahan virus corona adalah wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tak bisa melakukan kebijakan tersebut. Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas. Saya ingatkan kebijakan karantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Diketahui sebelumnya bahwa sejumlah daerah sudah memutuskan untuk melakukan karantina wilayah seperti Kota Tegal, Tasikmalaya, Makassar, Ciamis, serta Provinsi Papua. Akan tetapi, Presiden Jokowi tak menanggapi langsung kebijakan yang diambil oleh daerah-daerah tersebut. Kendati demikian, ia memerintahkan pada para menterinya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah dapat sejalan dengan kebijakan di pusat. Seluruh menteri memastikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama, harus satu visi. Pembatasan sosial skala besar kemungkinan masih tetap seperti sekarang ini, yakni hanya diberlakukan pembatasan sosial atau social distancing dan physical distancing untuk menjaga jarak aman dalam skala lebih luas. Namun, jika disertai dengan penerapan atau istilah Presiden Jokowi, pendampingan darurat sipil, maka situasinya akan berubah drastis. Sebab kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, memiliki kewenangan untuk mengatur ketertiban masyarakat dengan pendekatan keamanan sipil sebagai tindakan polisional. Mengenai wacana diberlakukannya darurat sipil, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan, penegakan hukum bukan tindakan terbaik untuk situasi saat ini. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah kesadaran kolektif kedisiplinan pribadi yang mungkin bisa diimbangi dengan penegakan hukum bagi mereka yang tidak disiplin. Penegakan hukum bukanlah hal yang terbaik. Dalam menghadapi hal ini, bagaimana kesadaran kolektif yang diperlukan sekarang adalah disiplin. Tanpa disiplin pribadi, tanpa disiplin kolektif, makanya mungkin saja kita akan kewalahan. Dalam melakukan pembatasan sosial skala besar yang disertai kebijakan darurat sipil, Doni juga menjelaskan jika pemerintah akan menggunakan 3 undang-undang sebagai landasan hukum. 3 undang-undang tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang bencana, Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang kesehatan, dan Perpu Nomor 23/1959 tentang penetapan keadaan bahaya yang terbit pada era Presiden Soekarno. Kesimpulan yang nanti telah diambil oleh Bapak Presiden yaitu yang mengacu kepada 3 dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Dalam hal ini adalah darurat sipil. Selain itu, Presiden Jokowi menyadari banyak pendatang di Jakarta yang telah mempercepat mudik ke kampung halaman mereka karena kehilangan penghasilan sehari-hari. Kebanyakan dari mereka adalah pedagang makanan yang kehilangan pendapatannya akibat pemberlakuan aturan kerja dari rumah oleh perusahaan dan instansi pemerintahan. Omsetnya itu setengahnya aja nggak ada, Bu. Pokoknya susah lah di sana, jadi kita pulang aja dulu lah. Saya melihat bahwa arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya tetapi karena memang terpaksa. Banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat, yaitu kerja di rumah, sekolah dari rumah, dan ibadah di rumah. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh jajarannya segera mempersiapkan dan mengaktifkan jaringan pengamanan sosial berupa pemberian insentif harian kepada masyarakat yang diminta untuk tidak mudik. Karena itu saya minta percepatan program Social Safety Net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan. Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Intinya adalah pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah bersama-sama memerangi COVID-19, namun dalam koordinasi yang jelas.
kita harus terus mendukung keputusan pemerintah ini. Sebagai warga negara yang baik, menaati segala himbauan dan aturan adalah sebuah kewajiban, apalagi ke depannya akan lebih tegas. Sebagai anak bangsa, kita percaya kita bisa melalui ini. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita mampu dalam menghadapi tantangan global yang berat sekarang ini. Banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.